Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita bertemu kembali di Ini Podcast Budi. Sahabat-sahabat Budi dan seluruh penonton setia Budi Budiman Channel, kita pada saat ini kedatangan tamu istimewa, sangat istimewa bagi saya, dimana dalam situasi pandemi COVID hari ini, lalu juga banyak sekali pengusaha, termasuk rekan-rekan yang bergerak di UMKM yang mayoritas, ini banyak yang kesulitan. Tetapi ada satu contoh yang harus menjadikan motivasi bagi semua para pengusaha muda, sahabat-sahabat muda. Bagaimana satu contoh anak muda yang luar biasa membuat produk makanan ringan, ya, snack, kalau bisa snack. Ternyata ini bisa viral. Boleh saya mengatakan ini sudah mendunia gitu kan. Dan ini harus menjadi kebanggaan kita. Dan saya baru tahu ternyata ini yang menjadi pembicaraan di alam online, ya, dunia online. Ternyata tetangga dekat kita di Tasikmalaya. Ya, sahabat-sahabat Budi hadir saat ini. Firda, selamat datang. Ya, juga Gilang, ini luar biasa, pasangan ideal ini. Pasangan ideal. Firda, Gilang, terima kasih datang di Podcast Budi. Kita sering menyampaikan sharing, berbagi pengalaman, biar jadi motivasi. Karena kita meyakini memberikan ilmu yang bermanfaat itu insya Allah akan jadi amal ibadah kita. Amin. Dan jangan khawatir teman-teman, berbagi pengalaman itu juga jangan takut nanti pasar kita terambil, tidak. Pasar sangat terbuka sekali. Sahabat-sahabat Budi, ini untuk mempersingkat waktu, bahwa hari ini menjadi perbincangan. Dan saya melihat di dunia online ini sampai pesannya ribuan per hari. Lalu yang dikenal adalah namanya, produknya adalah Sajodo Snack. Nah, inilah owner Sajodo Snack, Firda dan Gilang. Terima kasih. Saya ingin dan sahabat-sahabat Budi menanyakan ini awal gitu kan. Termasuk mohon maaf, sebetulnya apakah backgroundnya kita ini memang dari ekonomi, ya, atau memang backgroundnya di mana? Lalu berangkatnya kapan ini mulainya? Tiba-tiba kok ada keinginan masuk ke bisnis snack semacam ini? Silakan. Aku yang jawab ya. Ya, Fir. Halo guys, ini aku sambil live juga Pak di TikTok. Iya, nggak apa-apa. Ada followers aku juga yang nonton. Halo semuanya. Halo, yeah. Sahabat Firda semua, sahabat Sajodo Snack ini. Nah, jadi Pak, awal mulanya itu terbentuk Sajodo Snack ya. Ya. Sebenarnya waktu itu saya itu posisinya tuh lagi kuliah. Kuliah. Semester 7. Kuliah di mana ini? Di Bandung. Di Bandung. Jurusan Tourism Marketing Management. Manajemen pemasaran pariwisata. Ya. Semester 7 saya tuh pengen banget dulu tuh magang di Kementerian Pariwisata. Waktu itu pas mau magang di Kementerian Pariwisata keterima. Ya. Pas mau keterima, ternyata di lockdown di Jakartanya. Saya pulang. Lockdown karena COVID itu. Karena COVID-19. Iya. Padahal cita-cita saya tuh pengen banget magang berarti di sana. Itu di awal 2020 bulan Betul. Maret itu. Iya, bulan Maret. Ya. Saya pulang tuh Pak ke kota Tasikmalaya, nggak langsung pulang ke Bandung. Saya tinggalin aja barang-barang di Bandung. Saya berangkat ke kota Tasikmalaya. Nah, terus di Tasik kan Pak ya, saya lihat berita-berita, saya baca-baca koran, kayak miris banget ini gitu. Apa sih namanya? Para petani kan pendapatannya pada turun dan lain-lain. Terdampak sekali lah. Terdampak banget gitu ya, ekonomi benar-benar down banget. Kebetulan papa saya juga kan megang Gapoktan Sadar Bakti tuh Pak. Nah, terus banyaklah petani-petani yang memang kepada papa saya tuh kayak apa ya, Pak Dadan ini ekonominya turun gini. Minta tolong produknya dijual. Cuman disitulah saya
kan berhubungan nih Pak sama Mas Gilang. Cuman saya tuh sama Mas Gilang komitmen ya, kayak saya mah nggak mau bucin-bucin gitu ya. Saya mah pengennya hubungan yang produktif gitu ya. Gimana caranya kita pengen produktif. Nah, aku sama Mas Gilang karena jurusan basic aku marketing ya Pak. Marketing. Mas Gilang ini anak IT informatika. Nyambung. Jadi gitu kan? collabs yang inilah gitu. Mas Gilang desain dan aku bagian marketing gitu. Jadi tadi situ marketingnya juga sekaligus digital marketing. Ya, digital marketing juga. Awalnya itu pertama kali itu saya bermodalkan waktu itu cuma 800.000 ya. 800.000 doang Pak. Tambahan saya 200.000 ya, waktu itu jadi 1 juta lah totalnya. Dibulatkan. 1 juta. Dulu kita tuh jualan produk pertama tuh keripik kaca doang. Keripik kaca yang kotak-kotak ya. Nah, memang ya Pak, dulu tuh awal-awal termasuk ya teman-teman saya, keluarga ataupun orang-orang sekitar ya. Ini si Firda gitu ya. Jualan keripik kaca gitu, padahal lagi semester 7 waktu itu. Aku posisinya lagi ikutan PKM. Perlombaan di kampus itu, terus nyusun skripsi juga, bisnis juga, ngapain jualan keripik kaca? Jangan terganggu ini kuliahnya nih. Iya gitu, orang tua saya juga termasuk, kamu jangan bisnis terus, katanya nanti fokus dulu. Fokus katanya kayak gitu. Ya udah, Firda mah ngeruyuh aja yang penting apa ya? Iya benar. Keripik kaca dipandang sebelah mata banget, cuman karena Firda sama Mas Gilang mengikuti pelatihan, terus waktu itu juga Firda kan dibimbing oleh dosen Firda juga, Ibu Siti Nurbayani gitu ya, wakil dekan IPS di UPI Bandung. UPI Bandung, Terus Firda di-mentorin lah sama beliau gitu. Fir, kamu keinginan tuh udah bagus gitu, ambisi kamu tuh udah bagus, karena mungkin dulu Firda cerita, Bu, gini loh, keripik kaca tuh bisa kok Firda inovasi gini. Soalnya kan kalau keripik kaca itu kan cuman punya 2 varian rasa ya Pak. Keripik kaca ini dari singkong, original sama pedas. Nah, Firda inovasi dengan berbagai varian rasa. Kayak gitu. Terus bentuknya juga bulat. Nah, dulu kemasannya cuma tin rolls biasa. Tin rolls biasa. Firda inovasi lah jadi standing pouch. Pakai standing pouch ini. Alhamdulillah tuh penjualan benar-benar meningkat banget. Dan dulu tuh Firda penjualan kemana-mana tuh sendiri Pak. Beli bahan baku sendiri. Kemana-mana sendiri. Ke pasar sendiri. Gitu. Masak sendiri. Masak sendiri gitu. Hujan-hujanan, panas-panasan itu kayak udah hal yang biasa gitu. Itu berarti awal tahun 2020. Pas Firda lagi skripsi gitu. Pokoknya sibuk banget. Tapi sekarang skripsi udah selesai kan? Alhamdulillah. Beres. Alhamdulillah beres banget. Jadi keripik kaca ini yang pertama ya? Yang pertama. Keripik kaca. Waktu itu Firda inovasi sekarang bekerja sama dengan di Ciamis ya. Para petani yang ada di sana. Para petani. Nah, ngobrol-ngobrol sekarang. Kalau bicara bahan baku singkong, sekarang ada kesulitan nggak? Kalau untuk bahan baku singkong enggak ya? Iya Relatif sih Pak. Karena kebetulan juga kalau di daerah Ciamis kan memang kebanyakan penghasil singkong ya Pak. Jadi kita itu gimana caranya bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sini. Terus juga kan kita basically dari orang Tasikmalaya Pak ya. Gimana caranya kota ini dan kota ini kita bisa dikolaborasikan. Kolaborasi karena tetanggaan lah Ciamis, Tasik masuk. Tasik Ciamis itu nggak bisa dipisah sebetulnya. Lalu tetap ada jaga kualitas kan, produk singkongnya dan sebagainya. Lalu sekarang setelah ini tiba-tiba ini waktu pertama berapa lama ini sebelum nginjak ke produk yang lain? Singkong dulu, keripik kaca berapa lama ini? Keripik kaca itu udah 1 tahun. 1 tahun. Kita terus aja keripik kaca aja. Keripik kaca. Belum yang lain. Belum yang lain. Terus aja fokus ke keripik kaca. Terus Firda saat itu mikir, ini Sajodostek gak bisa kayak gini terus nih Pak. Kita pengennya jual juga makanan instan. Apalagi kan sekarang online ya, serba online, belanja online. Gimana sih kalau kita, kan Tasikmalaya itu kan terkenal sama seblak nih Pak. Seblak. Belum ada yang buat seblak instan kalau Tasik. Nah, betul. Firda inovasikan seblak instan, seblak Sajodostek khas Tasikmalaya. Kayak gitu. Jadi sahabat-sahabat Budi, tadi kita mendengar bahwa semua berawal itu nggak dari modal yang besar. 1 juta lah tadi, 800.000 ditambahan, dijajagen lah jadi 1 juta. Tapi ada keinginan kuat semua. Lalu ada inovasi dan momentum yang sangat baik, artinya yang sebetulnya COVID itu memang bagi masyarakat menakutkan, kesehatan semua. Tetapi di sisi lain ada hikmah lah bagaimanapun. Di mana masyarakat tidak mau bepergian, takut ya. Akhirnya dunia online shop itulah ya, penjualan, pemasaran produk-produk apapun semua menggunakan online. Ternyata
Firda sama Gilang, karena ini basic ya, nyambung lah, kolaborasi antara disiplin ilmu di sini dari apa tadi jurusan apa nih? Aku MPP Pak. MPP ya kan. Lalu ini kekaitan informatika kan, kaitan nyambung gitu kan. Dan Firda sendiri kan punya kemampuan itu untuk menyampaikan ya. Jadi marketingnya lancar untuk menyampaikan di dua kan segala sesuatu ini walaupun produknya bagus, tapi bagaimana memasarkannya kurang maksimal itu juga sesuatu yang sulit. Dan sekarang saya melihat hari ini, saya lihat sangat viral sekali nih. Puncaknya saat ini kita punya produk 3 saya lihat. Satu, ini sahabat-sahabat Budi ada keripik apa ini? Keripik kacang. Nah, keripik kacang ya. Keripik kacang. Nah, ini seblak ini. Yang kedua seblak berarti ya? Yang kedua seblak. Ya, memang orang-orang Priangan Timur itu terkenal ada bakso, ada seblak. Anak-anak muda lah. Saya punya anak masih muda-muda relatif. Saya sering seblak lagi. Apa sih seblak? Dan betul, seblak itu belum ada yang instan. Bakso juga baru sekarang-sekarang kan? Di Tasik kan terkenal kota bakso juga. Tapi yang dia bikin kemasan jadi mie bakso instan itu jarang juga. Hanya beberapa saya lihat yang sudah mulai bermain mie bakso instan. Dan inilah peluang yang sangat luar biasa ditangkap oleh Firda dan Gilang, ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini ada 3 produk sekarang dari Sajodo Snack. Yang pertama tadi apa ini? Keripik kaca. Keripik kaca juga ada berapa macam ini? Sekarang itu ada 7 varian ya? 7 varian. Variannya apa aja itu? Original, cabai hijau, cabai merah, balado, jagung manis, keju, sama rumput laut. Rumput laut. Ini udah 7 macam ini. Nanti mungkin 17 macam. Lalu ada seblak. Ini contoh seblak. Ini sudah dikemas seblakannya. Ini kemasannya, packingnya sudah bagus gitu kan. Saya lihat sahabat-sahabat Budi, saya udah ke sana, saya ke pabriknya di sana. Luar biasa, melibatkan KWT, kelompok wanita tani di sana. Orang ikut benar di sinilah. Kalau bicara UMKM, kalau sudah bangkit, ini akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja. Ini yang kita rasakan. Saya melihat langsung hasil tani juga dari daerah kita sendiri. Terangkat para petani dengan kualitas yang baik, pembinaan. Di sini ada 3 macam seblak, ya. Lalu lagi itu apa? Keju aroma. Ada 3 macam. Nah, sekarang bicara kan pasti agak kaget juga. Di luar ekspektasi kita kan, tiba-tiba pasar itu ternyata meresponnya kan luar biasa. Pasti kan sempat kewalahan kan. Ada kalau dagang begitu kan, orderan sedikit capek pasti rugi, orderan banyak senang tapi repot gitu kan. Nah ini saya lihat pernah puncak itu 1 hari berapa ribu saya dengar pernah. Ya karena kan Pak ini Sajodo Snack itu mungkin terkenalnya orang-orang tertarik karena kita tuh nggak pernah endorse sama sekali, biaya iklan tuh belum pernah. Kita organik aja. Organik aja. Mungkin TikTok itu melihat kita, perjuangan kita tuh, wah ini Sajodo Snack tetap konsisten dalam membuat suatu konten di Instagram pun sama gitu. Nah akhirnya kita di-guide sama TikTok Shop Indonesia, bener-bener di-guide gitu. Nah waktu itu pas puncak-puncaknya itu pas kita kan bisnis baru ini ya Pak, terbilang itu 2 tahun kurang. 2 tahun kurang, meskipun dulunya kita masih numpang di rumah orang tua, maksudnya di ruang tamu lah gitu ya. Di rumah tamu. Nah, sekarang kita ada pabrik. Jadi pas sedek-sedek. Pas sedek-sedek. Kita beli pabrik, tanah yang di belakang rumah orang tua, kita beli, bangun pabrik. Nah, kebetulan kan ini pabriknya masih kecil ya Pak ya. Nah sekarang kita lagi perluasan. Jadi yang di belakang itu baru kemarin yang saya kunjungi. Iya itu baru banget Pak. Baru di luar yang orang tua kemarin. Pengembangan itu kan. Iya masih pengembangan. Dan sampingnya itu kan lagi dicor. Iya lagi dibangun ke atas itu. Saya lihat itu. Nah posisinya lagi gitu ya Pak. Terus pas 12 kemarin 2021 ya Desember 24.000 orderan. 24.000 orderan. 24.000 orderan dalam rangka berapa hari? 12 dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Wah, ini sahabat-sahabat Budi bayangkan 12 tanggal istimewa kan? Iya, tanggal istimewa. 12 tahun 2021 tanggal istimewa sempat ada pesanan 24.000 pesanan. Dan itu tidak Indonesia saja, mungkin ada yang keluar negeri. Ini jadi pas 12 itu jadi produk terlaris di TikTok Shop Pak. Produk terlaris di TikTok Shop di Indonesia gitu ya. Sajodo Snack ini. Jadi nomor 1. Iya nomor 1. Nah ini kebanggaan kita. Jadi top 5-nya itu semuanya produk kita. Kan biasa kan suka ada ya Pak di aplikasi itu top 5 produk.
Iya. Jadi pas kita lihat, loh ini produk kita semua. Lima-limanya produk kita semua. Sampai kaget, wah ini beneran gitu. Mimpi nggak gitu kan? Tapi sebenarnya kalau bukan event-event juga ya Pak, bukan event-event juga, kita orderan bisa membludak juga. Iya. Bisa membludak juga. Itu tapi tergantung konten ya. Kontennya, betul. Jadi momentum itu juga penting, konten juga penting, cara mencapai ada istilahnya sekarang kan ada digital marketing, cara menyampaikan, mempromosikan, pemasarannya bagaimana. Tapi kita juga tetap menjaga kualitas kan, itu penting. Lalu yang tadi saya sempat, apakah sudah ada yang pesanan ke luar negeri? Saya dengar sudah mulai kan, ada yang. Kalau untuk reseller, sebenarnya waktu itu kita punya reseller Pak, hampir 1000 reseller. Di 2021 ya. Di bulan Oktober, November kita close dulu Pak. Karena orderan di TikTok Shop aja udah membudak banget. Overload banget. Jadi kita close dulu. Sebenarnya berapa reseller? 1000. Cuman sebenarnya sedih ya Pak, karena kan reseller Sajodo Snack itu, alhamdulillah dari Sajodo Snack saya punya pendapatan tambahan. Nah sebenarnya sedih, sebenarnya aku tuh sama ada pilihan yang sulit berat bagi kita ya. Nah ini sahabat-sahabat Budi yang luar biasa. Ini yang namanya reseller itu kan, kan kita sering kalau namanya menjual produk sangat membutuhkan reseller. Artinya agent lah yang menjual lagi kita kan. Mereka juga dapat keuntungan mewakili kita, ya paciwit-ciwit lutung lah, untung mah gitu kan. Kita jual mereka jual ke yang lain. Ternyata karena yang langsung, yang directnya pesanan langsungnya tidak tertahan, daripada mungkin pertimbangannya, daripada kecewa mungkin ya, tidak kebagian semua, akhirnya di stop gitu kan. Untuk 1100 reseller yang sudah menjadi resellernya Sajodo Snack gitu kan. Tapi saat ini produk ini 3 kan? Iya, sudah ada kepikiran sekarang ada produk lain? Banyak Pak. Udah siap? Banyak, udah siap sebenarnya. Cuman belum siap ya karena kita masih pembangunan. Oh iya. Iya, terus sistem reseller juga. Jadi ini reseller yang mau gabung gitu ya. Nah kita tuh mau memperkuat dulu pusat lah Pak intinya. Iya. Tapi nanti juga akan dibangun lagi. Iya, dibangun lagi. Reseller, jadi sahabat-sahabat reseller Sajodo Snack jangan khawatir. Jadi kemarin itu memang situasi yang sangat berat kelihatannya. Dipaksakan, akhirnya nanti takut, karena kalau pesanan sering ya kualitas kan, kualitas berantakan, lalu tidak tepat waktu, akhirnya kecewa di mana-mana, dicarikan ku sarerea, orang Sunda mah gitu. Kan saya sering kalau ada apa yang bisa bikin produk lah, ada mebeler, saya pernah dulu, atau orang-orang yang tukang pengecetan bagus, setiap order diambil semua, nggak pernah memikirkan ini selesainya kapan. Akhirnya karena merasa dipercaya, akhirnya malah dimarahin semua gitu kan. Ini marah, janji nggak jelas, waduh. Nah ini memang betul, walaupun sudah ada sebuah gerakan dari Sajodo Snack manajemen di sini sudah mulai, saya lihat langsung membangun di sana gedung, nanti menambah SDM, ditambah supply bahan baku juga ini penting, karena supply juga nanti tentu ya, Gil, ini kan harus diseleksi kan bahan. Cabai merah saya lihat bagus-bagus semua, dan selama ini sangat terbantu sekali. Lalu bagi Gilang sama Firda, setelah melihat kondisi ini apakah gerakan ini akan terus dilanjut? Apakah bikin toko atau kotanya pabrik gitu kan? Sekarang kan ada offline, ada online lah. Ada cabang di Bandung bikin kan banyak ya, mohon maaf. Di Bandung ada seperti Kartika Sari Bread di sana. Jadi saya juga berharap masuk ke Tasikmalaya itu rasanya tidak datang ke Tasikmalaya kalau tidak ke Sajodo Snack. Harus bisa punya begitu. Ya itu harus jadi sesuatu ya kan. Mohon maaf, sesuatu yang bikin menarik. Kalau misalnya Tasik terkenal industri kreatif bordirnya ya kan, batiknya, apalah terkenal kelom gelis, payung gelis. Rasanya kalau tidak mampir ke sana rasanya tidak sempurna kalau bicara destinasi wisata. Dan harapan itu akan datang sendiri sebetulnya. Akan datang sendiri bagaimana mereka datang ke Tasik, rasanya belum ke Tasik kalau tidak bawa oleh-oleh Sajodo Snack. Nah ini harus kita kemas memang suatu. Dan ini brandingnya pasti saya percayalah. Firda saya lihat di ini juga penampilannya memotivasi teman-teman karyawan saya lihat kemarin. Lalu juga kan harus diperhitungkan kalau over produk nanti kan bisa sampai 24 jam ini. Ini juga sudah mulai diperhitungkan. Lalu sahabat-sahabat Budi juga saya ingin menanyakan ke Firda sama Gilang, sejauh ini ada kesulitan nggak kaitan dengan perizinan ini kan? Ini kan kita juga ingin tahu
apakah supporting, semua juga mendukung dari Indah, Kadin, semua teman-teman. Kali ini juga perlu dukungan, support. Apakah ada kesulitan atau tidak? Termasuk mungkin sudah ada dari kementerian, kita ingin dengar. Ada yang pernah membidik dari kementerian, lihat situasi, kan ini kebanggaan kan? Ya. Bisa menaikkan nilai ekonomi kan, situasi begini, artinya ekonomi masih tumbuh gitu kan, khusus gitu kan, tidak terganggu. Gimana Kir? Jadi sebenarnya Pak, orang-orang itu, netizen itu, tahu Sajodostek itu taunya bukan dari Tasik sebenarnya. Taunya tuh kayak, oh Sajodostek mah dari Bandung, padahal bukan dari Bandung waktu itu tuh. Oh, Tasik. Dari Tasik, padahal dari Tasik. Jadi orang-orang tuh belum tahu ya sebenarnya Sajodostek itu. Makanya kalau di Tasik tuh, oh kenapa? Padahal di produksi ini ada ya, saya lihat pernah. Ada payung gelis. Ya. Ini, maaf ini ya, saya lihat dulu. Ini sahabat-sahabat Budi, ini nih ciri khas Malaya kan payung gelis ini. Ini udah kelihatan sebetulnya. Dari sini saja udah kelihatan, wah ini dari ciri khas kota Tasikmalaya. Ini ada di sini kan. Diproduksi oleh CP Sajodok Karya Gemilang Kota Tasikmalaya. Luar biasa ini. Mengangkat kota Tasikmalaya, mengangkat Jawa Barat, dan tentu mengangkat Indonesia gitu kan. Lanjut, Fir. Ya, jadi untuk masalah perizinan itu sebenarnya kalau untuk PIRT udah ada ya. Kalau PIRT udah ada. PIRT cuman ya. Kalau untuk ini nih, BPOM. Untuk yang BPOM sama yang halal itu kita agak sedikit terkendala karena lagi pembangunan kan ya Pak. Ya. Kan nanti mungkin dimintanya itu untuk alur produksi. Ya. Nah kita itu terkendalanya itu Pak. Ini bangunan belum jadi, tapi persyaratan ini gimana ya. Tapi kita suka konsultasi sama rekan-rekan dari Lokapom. Sama ini katanya gak apa-apa, yang penting bahan-bahannya kan ini ada sebagian juga yang ambil ya Pak ya produknya dari penjual lain. Katanya yang penting yang itunya udah ada label halal sebagainya. Jadi alhamdulillah sih Pak itu terbantu sekali. Nah kalau dari sisi kementerian ya Pak, waktu itu kita itu menang lomba KIBM ya. Iya betul. Kompetisi inovasi bisnis mahasiswa pas Firda semester 8 waktu itu. Itu udah keripik gitu. Udah jual keripik semester 8. Pendanaan itu. Iya. Nah itu kan Firda tuh makannya gede waktu itu. Pernah dapat lomba waktu itu, memang dapat dananya nggak gede-gede amat ya Pak, nggak gede-gede amat, cuman hasil dana itu pun, ada uang pembinaan. Ya, hasil dana itu pun meskipun sedikit ya, menurut aku nggak cukup buat pabrik gede, tapi kita bener-bener apa ya, diputar aja itu mah, digolangkeun. Kayak gitu. Terus lanjut kita ikutan lomba The Best Marketing Ambassador. Alhamdulillah menang di bidang marketingnya. Nah, naiklah di situ ya. Alhamdulillah sih kalau dari kementerian mah pasti udah pada tahu ya Pak. Kayak media-media nasional juga udah pada tahu. Nah gitu. Cuman kalau dari pemerintah Kota Tasik sepertinya belum pada tahu ya. Belum. Oh gitu. Belum pada tahu. Malah sampai dulu kita buat konten tentang makanan TO Pak. Saking kita pengen orang-orang tahu Sajodostek di Kota Tasikmalaya, ya udah kita buat konten tentang TO aja. TO tutup goncong. Dadaha. Dari sana orang-orang tuh ternyata Sajodostek dari Tasik gitu. Dari sana udah mulai. Tapi kalau sekarang udah pada tahu ya. Udah pada tahu sih alhamdulillah lah. Ini saling membantu, artinya mempromosikan daerah itu kan jujur saja. Tidak hanya dari prestasi-prestasi apa saja, ternyata dari makanan ringan, snack semacam ini kalau sudah viral dengan dunia di medsos sekarang, istilah medsos online, internet yang membumi di mana-mana. Orang kan sekarang anak-anak muda semua sudah begini, semua lihat gitu kan. Dan lihat ini ternyata kemudahan-kemudahan. Artinya yang sering saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Budi dan seluruh pemirsa dan mungkin juga sahabat-sahabat Firda, sahabat Gilang di Sajodostek ini karena ini live, bahwa kreativitas, inovasi itu menjadi kunci. Dan sering saya sampaikan, modal itu bukan menjadi utama. Orang takut belum apa-apa mau usaha teh, abi modalnya tegaduh. Nomor 2 lah. Yang penting juga ada kolaborasi gitu kan, kolaborasi. Ini kolaborasi kan. Dia punya disiplin ilmu, ini punya kepentingan, lalu apa yang kita bisa ternyata bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya tidak perlu khawatir dengan modal awal yang tinggi, tapi kalau kita punya keinginan bikin sesuatu yang menarik dan kita yakin, dan paling penting juga konsisten ini. Artinya produk kita tidak asal. Istilahnya teu sabedug sekali gitu kan. Aya barang, teu aya deui. Kasih yang khawatir begitu. Ai monster aya, contoh banyak, tapi pas di pesanan teu aya. Eta penyakit eta teh. Sering itu. Orderan dipromosikan jor-joran melalui medsos, tiba-tiba pas dipesan ternyata tidak mampu memproduksi. Itu juga harus diperhitungkan. Makanya tadi strategi dari Firda sama Gilang waktu itu pernah walaupun sangat berat
memutus dulu dari reseller gitu karena situasi yang, tapi tidak kelihatan tadi akan membuka lagi. Saya langsung lihat pabriknya, penasaran. Ternyata luar biasa, sedang membangun sekarang, pegawai KWT semua dilibatkan, hasil tani dari Priangan, dari masyarakat juga ikut terangkat karena harganya juga bisa terjaga. Dan kalau lihat harga juga relatif kan terjangkau ya. Yang seperti yang begini, seblak paling harga berapa paling jual? Seblak itu harganya tuh 22.500. Keripik kaca 18, keju aroma 20.000. Ya, murah 25.000. Dan tadi saya ini kan sudah bicara pesanan ke luar negeri. Saya dengar dari Turki ya, sudah nyampe ke Malaysia semua. Malaysia, Singapura semua. Taiwan. Dulu orang kalau bicara mau ekspor itu kepikirannya bagaimana izin ekspor impor. Bagaimana di pelabuhan, pusing kita, belum apa-apa, riweuh. Mau pingin jadi eksportir, di kepala pasti pingin eksportir. Sekarang sudah fokus saja di produksi, ya kan? Bagian ekspor, bagian transportasi itu ada bagian daripada ekspedisi, gitu kan? Udah mereka yang ngatur, bagi-bagi milik lah istilah nama. Kita mau fokus, produk yang bagus, kualitas terjaga, standar SOP-nya semua, lalu ISO lah dan sebagainya lah, istilah standarisasi semua, halal dan semua, insya Allah. Nah inilah sahabat-sahabat Budi, kita ini luar biasa ketemu dengan anak muda yang keren saya katakan. Ya dari awalnya memang, karena saya mengalami muda, tapi tidak sepesat seperti ini, bikin sesuatu yang sampai pesanan sampai 24.000 sehari, ini rekor katanya. Di Indonesia pertama penjualan paling banyak gitu kan, ini rekor. Dan ini harus dijaga, mempertahankan itu paling berat, Fir. Ya, betul. Gil, mempertahankan itu paling berat. Artinya menjaga kita produksi tetap antara demand-nya gitu kan, kebutuhan, berarti bicara di kualitas. Dan saya kemarin ya kita coba kemarin kan, saya lihat ke pabrik, ternyata ini praktis, seblaknya tinggal seduh, makan, selesai. Dan sekarang kan semua pingin instan, semua pingin cepat. Lalu juga ada keju aroma, lalu juga keripik, ini santai. Makanan-makanan santai semacam ini mungkin yang sekarang. Dan besok lusa saya dengar sudah dipersiapkan produk baru kan? Ya, nanti ya guys, ada launching produk baru. Ada launching. Nanti saya juga pasti kebagian nanti. Alhamdulillah ini netizen tuh sebenarnya pada nunggu, Kak ini Sajodosnya kapan launching produk baru? Yang lain udah bisa gampang launching produk baru, tapi kan kalau kita mah gak bisa asal-asalan launching produk baru, ya Pak, harus riset dulu. Betul, timingnya harus tepat, bicara kualitas, semua packingnya sudah siap, mesin, jangan itu kan. Jadi ini Firda sama Gilang ini kalau lihat momentumnya sangat tepat, memanfaatkan istilah Sunda soalnya mengpeng aya angin pasang layar. Jadi lagi posisi bagus, pasang layar, berarti manfaatkan momentum. Jangan sampai pasang layar angin sudah habis. Betul. Artinya sekarang pas pesanan mulai banyak, lalu pembangunan, lalu investasi semua. Kalaupun ada keuntungan dibalikan untuk investasi, rekrutmen SDM, pelatihan, termasuk juga bahan baku ini. Betul. Karena tidak bisa lepas, namanya sudah mau industri, mau besar, mau kecil, pertama yang harus dipikirkan adalah kepastian supply daripada bahan baku. Iya, betul. Ya kalau terigu yang gitu relatif banyak bisa. Tapi kan kalau cabai semacam begitu, namanya singkong semacam begini, ini harus betul-betul singkongnya dari mana, kualitasnya juga harus dijaga karena kualitas bahan baku itu akan sangat memberikan pengaruh terhadap kualitas produk daripada Sajodo Snack. Betul. Nah itu mungkin sahabat-sahabat Budi, juga sahabat-sahabat dari Firda dan Gilang melalui Sajodo Snack ini live ini, ya. Tapi mudah-mudahan jadi motivasi yang lain. Saya senang bisa ketemu hari ini, bisa memperkenalkan, bukan apa-apa, jadi motivasi yang lain. Karena bagaimanapun pengalaman ini harus menjadikan guru yang sangat berharga. Dan semua itu tidak ada yang lebih, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tantangan di depan mata pun akan semakin banyak. Iya, betul. Firda, Gilang, terima kasih bisa datang di ini podcast Budi. Kita ada Budi berbagi, sharing, bicara sosial, apapun kesuksesan. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin dari Firda dan Gilang untuk closing statement menyampaikan kepada sahabat Budi, ke teman-teman Firda, ke Sajodo Snack untuk menyampaikan motivasi atau apa. Silakan. Jadi aku dulu. Ya. Oke. Jadi bagi kalian yang pengen memulai suatu bisnis, kalau dari aku tuh ya Pak, pesan-pesan dari aku tuh
Aku tuh selalu megang 3 kunci ya Pak. Ya. Yang pertama tuh pede dulu aja. Pede. Percaya diri aja. Percaya diri dulu aja. Ya. Yang kedua konsisten. Kalau konsisten tuh penting banget. Ya. Apalagi misalkan nih kalau produk kita tuh kan namanya bisnis ya Pak, fluktuatif gitu. Tapi gimana caranya kita tuh bikin suatu strategi agar gimana nih caranya produk ini nggak nurun, gimana caranya inovatifnya itu kita harus main kreatif lah. Jadi kita tuh harus konsisten, dan yang ketiga itu sabar. Dan lakukanlah apa yang kalian bisa lakukan tanpa tapi, buang semua alasan itu, karena alasan itu yang membuat kita tidak bisa melangkah. Nah, ini luar biasa ini pesan-pesan bagi sahabat muda. Silakan Gil. Kalau dari saya sih Pak kayak gini ya, kalau yang namanya bisnis itu kan pasti ada banyak resikonya Pak ya, banyak resikonya. Nah mungkin buat teman-teman di sini ya, kayak teman-teman yang seusia saya ya, seusia saya yang benar-benar bingung, aduh aku bingung cari pekerjaan, kuliah, nanti kerja apa ya. Dari saya insya Allah alhamdulillah dari modal cuma sedikit aja bisa membangun usaha. Karena apa? Karena komitmen kita dari awal itu bisnis ini adalah bagaimana caranya kita bisa pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat. Insya Allah kok kalau misalkan teman-teman gini ya, yang ibu saya katakan, mun bisnis nggak ngalibatkan batur teh bakal ngedoakan, orang lain bakal mendoakan, dan orang ini pasti bakal bermanfaat buat orang lain dan terus akan mendoakan. Jadi kayak doa yang terus berantai. Jadi jangan pernah takut katanya untuk memulai sesuatu hal untuk kebaikan itu jangan pernah takut. Apalagi kan bisnis ini kita namakan socialpreneur Pak. Jadi bisnis yang benar-benar memberdayakan masyarakat. Jadi untuk itu buat teman-teman ya, semangat, jangan menyerah, dan kalau misalkan ada angin segera pasang layar. Tapi jangan sampai putus. Jangan putus. Juga ini sebentar sebelum ditutup, kapan kami diundang ini? Insya Allah Pak. Secepatnya ya. Insya Allah. Ini luar biasa, ini 2 pasangan yang luar biasa meniti karir bersama-sama, dan sekarang sudah insya Allah kita doakan. Sahabat-sahabat Budi, tadi kita mendengarkan pertama percaya diri, betul, percaya diri itu penting. Jadi belum apa-apa suka ada, kalau saya produksi ini laku enggak ya? Laku kalau nggak percaya diri, nggak pede begitu, udah wassalam aja, udah duduk aja. Jadi percaya diri itu hadir. Walaupun diawali juga ada analisa, ada kajian-kajian kan. Kalau dalam gaya bahasa kerennya ada FS, feasibility study-nya dulu kan. Ini visible nggak bisnis ini, adalah hitung-hitungan walaupun sederhana. Percaya diri, lalu yang kedua tadi apa? Konsisten gitu kan, tetap gitu kan. Walaupun dalam bisnis itu kadang-kadang ada untung ada rugi, ya kan. Nah ini jangan. Kalau dalam perusahaan ya, hitungan itu jangan seminggu-seminggu. Udah 1 tahun aja lah. Ada fluktuatif gitu kan. Lagi untung, jaga keuntungan. Rugi, tahan. Cash flow ini harus dijaga. Ini penting cash flow. Karena jangan sampai nanti, ini mohon maaf anak muda, pas untung banyak uang, investasi, beli beli ini. Tiba-tiba lagi terpuruk. Kadang-kadang ada, pasar ini kurang. Itu cash flow kita jangan sampai terganggu. Yang ketiga tadi adalah apa? Sabar, tetap sabar. Ini tetap harus sabar. Lalu ini juga dari Gilang tadi luar biasa. Bagaimana usaha kita juga mampu memberdayakan orang banyak. Karena pemberdayaan masyarakat tadi ditambah. Kalau orang ikut bekerja, orang akan bersyukur dan ikut mendoakan. Jadi jangan lupa segala upaya, ikhtiar itu wajib. Tapi hasil itu kita serahkan, tawakal pada Allah, dan diantaranya saya yakin kalau ikhtiar maksimal akan diberikan kemudahan, dan jangan lupa doa. Jadi alhamdulillah ini cek orang sudah pasagi ya kan. Artinya seimbang, urusan dunia, ikhtiar, semua inovasi, kreativitas, lalu kita juga tidak lupa bagaimana kita minta doa. Doanya mungkin ya jelas kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ditambah juga para pekerja yang kita libatkan, mereka bersyukur dalam situasi begini. Ini yang sangat luar biasa, sahabat Budi. Terima kasih Firda, Gilang. Saya mungkin sebagai seperti anggap saya orang tua lah gitu kan. Saya merasa bangga karena bagaimanapun kalian ini menjadi contoh generasi muda yang kreatif dan penuh inovatif. Dalam situasi berat hari ini mampu keluar menjadi pemenang. Kan siapapun sekarang, siapa pemenang? Dia yang lebih kreatif dan inovatif, yang tangguh dan konsisten yang tadi, dan tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Firda, Gilang, dan sahabat-sahabat Budi, termasuk juga sahabat-sahabat di Sajodo Snack ini live. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang sangat berharga bagi kita untuk maju ke depan lebih baik lagi, dan harapan kami hadir nanti
Firda, Gilang yang baru untuk membangkitkan perekonomian bangsa kita dan menjadi kebanggaan kita. Termasuk kami bangga untuk mengangkat Kota Tasikmalaya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita bertemu lagi di season yang berbeda. Terima kasih.